Nah, seperti ini. Nah, apakah itu P3K part-time? Dilansir dari kompas.com ya. P3K part-time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini seputar perkembangan di P3K tahun 2023 teman-teman ya. Nah seperti apa informasi yang terbaru teman-teman ya. Nah ini ada dari CNN Indonesia teman-teman ya. Nah ini Jakarta, Menpan RB belak-belakan soal wacana pembentukan skema PNS part-time teman-teman ya. Nah ini kemarin ada yang P3K part-time, nah ini ada skema PNS part-time juga teman-teman ya. Nah seperti apa? Kita akan lihatkan teman-teman ya. Nah ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ya, Pak Abdul Azwar Anas buka suara soal rencana pembentukan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K paruh waktu atau PNS part-time teman-teman. Nah ini ternyata teman-teman ya. Nah ini bisa P3K part-time atau PNS part-time. Nah, ia menjelaskan skema yang belakangan disebut PNS part-time itu dibuat demi menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023 teman-teman ya. Nah, ini masih ada wacana teman-teman ya untuk PNS part-time. Nah, Anas menyontohkan tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Salah satunya adalah cleaning service ya. Adapun jenis-jenis pekerjaan lebih detailnya masih dalam proses pembahasan. Nah, ini ada contohnya teman-teman ya. Teman-teman cleaning service ya nantinya juga bisa diangkat dan nantinya itu akan menjadi PNS part-time teman-teman ya. Nah, seperti apa? Nah, cleaning service kan nggak harus cek lokasi pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu. Tapi ini masih dalam proses pembahasan teman-teman ya. Kata Anas di gedung DPR RI ya. Nah, kemudian teman-teman ya, nah ini ya juga mengatakan skema PNS part-time akan menambah status pegawai aparatur sipil negara atau ASN dari sebelumnya hanya PNS dan P3K. Kini ada P3K paruh waktu. Hal ini tertuang dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, memang ini masuk dalam rancangan undang-undang ya atau RUU ya, nantinya akan disepakati oleh Menpan RB dan DPR RI ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dengan undang-undang ini kita amankan dulu tidak ada pemberhentian massal ya, 2,3 juta tenaga honorer. Nah, ini teman-teman ya. Fokusnya memang tidak ada pemberhentian massal. Nah, selanjutnya seperti apa? Nah, makanya ada usulan ada PNS part-time atau P3K part-time juga ada teman-teman ya. Tetapi juga tidak ada pembengkakan anggaran. Nah, ini juga perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi memang tidak ada pemberhentian massal. Nah, kemudian tetapi juga tidak ada pembengkakan anggaran. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ada usulan PNS part-time dan P3K part-time. Nah, anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan gaji P3K part-time akan lebih kecil dibanding saat dia menjadi tenaga honorer. Pasalnya, mereka hanya bekerja berdasarkan waktu yang telah disepakati, tidak seperti PNS dan P3K penuh waktu, teman-teman. Ya, nah, kita tunggu saja seperti apa. Apakah semuanya, ya, semuanya profesi, ya, khususnya tenaga kesehatan, pendidik, atau yang lainnya. Nah, apakah hanya di luar itu? Nah, kita akan tunggu seperti apa. Nah, kalau memang untuk nominal gaji itu tidak bisa seperti full PNS maupun P3K yang penuh waktu. Nah, ini masih dirancang ya langsung dari Komisi 2 DPR RI ya, sama dengan Menpan RB teman-teman ya.
Nah, namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K full time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Nggak mungkin lah gajinya sama orang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam. Kan enggak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk rincian gaji seperti itu. Meski begitu, P3K part-time disebut memiliki kelebihan yakni berstatus sebagai ASN atau lebih tinggi dari sebelumnya yang sebagai tenaga honorer. Mereka juga diberikan ruang dan kreasi untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya teman-teman ya. Jadi nantinya bisa kalau semuanya memang terrealisasikan ya, nanti P3K part-time diberikan keleluasaan ya nantinya akan boleh bekerja di luar statusnya teman-teman ya. Nah, kemudian P3K part-time menjadi solusi upaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai teman-teman ya. Nah, ini ada P3K part-time ya, mudah-mudahan nanti solusinya yang terbaik dan nantinya tidak berpengaruh kepada gaji yang diterima honorer sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini juga ada informasi honorer diganti P3K part-time. Begini penjelasan Kemenpan RB dan BKN terkait aturan baru. Nah, ini langsung dilansir dari bankapos.com teman-teman ya. Honorer diganti P3K part-time. Begini penjelasan Kemenpan RB dan BKN terkait aturan baru. Nah, pemerintah berencana akan membuka rekrutmen CPNS 2023 pada September mendatang. Dari rencana tersebut berhembus isu akan ada pembukaan formasi baru. Nah, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K part-time atau paruh waktu, teman-teman ya. Nah, isu tersebut dibahas pemerintah bersama dengan perwakilan rakyat dalam rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, teman-teman ya. Nah, P3K part-time dipersiapkan sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, apakah itu P3K part-time? Dilansir dari kompas.com ya. P3K part-time adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu. Nah, jam kerja P3K part-time juga lebih singkat dari jam kerja ASN pada umumnya yaitu selama 4 jam teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Pengertian dari P3K part-time. Nah, kemudian penjelasan Kemenpan RB, Deputi SDM, Kemenpan RB ya, Alex masih enggan membahas soal opsi P3K part-time yang dikabarkan akan menjadi pengganti tenaga honorer. Nah, namun ia mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN ya. Alex menjelaskan jumlah tenaga non-ASN di seluruh Indonesia mengalami pembengkakan hingga mencapai 2,3 juta orang, teman-teman ya. Nah, ini memang masih ada opsi ya untuk P3K part-time, tapi ini belum final, teman-teman ya, karena memang nantinya untuk P3K part-time ini masih digodok oleh DPR dan Menpan RB. Nah, nantinya mekanismenya seperti apa kita tunggu saja, teman-teman ya. Nah, kemudian padahal per 28 November 2023 mendatang tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Garis Miring 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. Nah, dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah, teman-teman ya. Nah, pemerintah sedang mencari jalan tengah. Nah, ini ya teman-teman ya, karena memang tidak ada pembengkakan anggaran, kemudian tidak ada PHK massal untuk tenaga honorer. Makanya ini mencari jalan tengah yang terbaik untuk dua-duanya, teman-teman ya. Nah, Alex berharap tidak terjadi PHK massal ketika tenaga honorer dihapus pada 28 November 2023, teman-teman ya. Oleh sebab itu, pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk mencegah hal tersebut yang pembahasannya sedang digodok bersama DPR, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti mendapatkan jalan tengah yang terbaik ya, teman-teman ya. Nah, kemudian pemerintah
Perintah presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Nah, maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN ya. Kemudian nanti tentu ada aturan turunnya di PP teman-teman ya. Nah, skema penyelamatan tenaga honorer, Alex menerangkan ada beberapa skema yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer. Skema pertama adalah tidak boleh ada pemberhentian supaya tenaga honorer masih bisa bekerja. Nah, pemerintah juga mengupayakan skema lain untuk memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Nah, teman-teman ya. Jadi, pemerintah sangat perhatian sekali kepada tenaga honorer. Mudah-mudahan nantinya setelah diundang-undangkannya melalui RUU ASN, nantinya bisa diterima dan kemudian mendapatkan gaji yang layak bagi tenaga honorer seluruhnya teman-teman ya. Nah, kemudian itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan. Di sisi lain, pemerintah memperhitungkan kapasitas fiskal agar kebutuhan ASN sesuai dengan anggaran. Alex berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada teman-teman ya. Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database ya BKN saat ini agar tidak ada PHK teman-teman ya. Nah, kemudian BKN menanggapi opsi P3K part-time terpisah PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Iswanarto Setiaji mengkonfirmasi bahwa muncul opsi P3K part-time apabila tenaga honorer dihapus teman-teman ya. Nah, kendati demikian Iswinarto menyampaikan opsi P3K part-time masih dalam pembahasan. Nah, ini teman-teman ya, masih dalam pembahasan. Nah, karena memang dalam pembahasan ini masih mencari opsi-opsi yang terbaik. Nah, terkait P3K paruh waktu masih dibahas di lintas instansi teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti kajian dari DPR dan Menpan RB mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, P3K part-time, PNS part-time ya, kemudian paruh waktu itu sama teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.